Enggak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di sini tadi sholatnya telat, baru pada selesai. Ya, Jadi silakan kita Ustaz. mulai. Jadi mulai Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati wa akhwati azan ya Allah wa iyyakum. Pada kesempatan siang kali ini kita akan membaca bab baru dari kitab Matan Abi Suja, yaitu fikih mazhab Imam Syafi'i berkaitan dengan masalah zakat. Zakat itu sendiri artinya secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah, meningkat. Itulah arti zakat. Jadi zakat itu artinya sesuatu yang tumbuh, berkembang, meningkat, ya, dan lain sebagainya. Adapun secara istilah, makna zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu, pada jenis tertentu, dan diserahkan kepada orang-orang tertentu. Jadi harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu, maksudnya dengan jumlah tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar harta kita itu berkembang, meningkat, bertambah, tumbuh, dan lain sebagainya, maka harus kita zakati, ya. Kita keluarkan dengan memberikannya kepada orang-orang tertentu pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Dan harta yang kita keluarkan itu adalah tidak semua harta, tetapi ada beberapa saja yang disebutkan di antaranya di dalam kitab ini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tajibu zakatu fi khamsati asya'a. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan untuk 5 macam jenis harta. Jadi untuk 5 macam jenis harta. Wahia al-mawashi wal athmanu waz-zuru'u was-thimaru wa 'urudu at-tijarati.
5 jenis harta tersebut adalah yang pertama, harta berkaitan dengan binatang ternak. Yang kedua, barang berharga. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, barang-barang dagangan. Dan inilah gambaran secara umum tentang harta yang wajib dizakati sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Walaupun 5 ini nanti ada pecahannya, ada perinciannya. Seperti binatang ternak, maka enggak semua binatang yang diternakkan ada zakatnya. Barang berharga, maka tidak semua barang berharga yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Misalnya seorang punya berlian ini sekarang barang berharga. Ya, punya batu apa misalnya, dan itu barang berharga. Tetapi apakah dikeluarkan zakatnya? Ya, maka nanti akan ada pembahasannya. Begitu juga orang memiliki misalnya mobil, motor, permadani yang mahal, keramik dan lain sebagainya. Itu barang-barang berharga. Tetapi apakah semua barang berharga dikeluarkan zakatnya? Maka nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh penulis Hafizul rahimahullahu ta'ala. Begitu juga hasil pertanian, buah-buahan dan barang-barang dagangan. Ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk membahas satu persatu tentang masalah harta-harta yang wajib dizakati, maka kita perlu mengetahui dulu ya tentang kedudukan zakat ini dalam agama kita. Dan kita akan bacakan sebagaimana kesepakatan bersama, yaitu penjelasan dari kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz. Penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan, az-zakatu ruknun min arkanil Islam wa faridatun min faraidihi. Agar kita ini mudah untuk mengeluarkan harta yang kita miliki dari jenis-jenis yang telah disebutkan di awal, ya, dan kita pun akan legowo serta lega mengeluarkannya, kita mesti tahu dulu hukum zakat di dalam agama kita. Ya, jadi zakat itu merupakan salah satu tiang dari tiang-tiang tegaknya agama Islam. Dan dia merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita ini sekarang semangat untuk mengerjakan sholat. Kenapa kita semangat mengerjakan sholat? Karena sholat itu merupakan rukun dari rukun Islam. Dan dia merupakan kewajiban yang wajib, yang paling wajib yang telah Allah tekankan kepada hamba-hambanya. Yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka kita melaksanakan sholat. Nanti di bulan Ramadan kenapa kita puasa? Dan kita nggak berani terang-terangan meninggalkan puasa. Ya. Kenapa? Karena puasa itu merupakan salah satu rukun dan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Dan kita akhirnya ringan melaksanakannya. Begitu juga zakat para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan salah satu tiang dari agama kita ini. Yang tidak akan tegak agama kecuali dengan zakat. Ya, dan dia juga salah satu amalan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka harusnya kita juga legowo. Dada kita ini lapang untuk menerima perintah ini sehingga mudah bagi kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang telah Allah rizkikan kepada kita. Dan itu pun dari jenis-jenis tertentu pula. Tidak semua harta. Jumlahnya juga tidak semuanya. Ya, dikeluarkannya juga bukan setiap hari. Dan ditujukannya juga buat orang-orang yang memang memanfaatkan dan berhak mendapatkannya. Maka harusnya setiap kita itu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin,
Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, jadi bangunan Islam bisa kokoh, bisa tegak atas 5 perkara. Apa saja itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, persaksian. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya. Artinya pondasi pertama atau bangunan yang tegaknya Islam dengannya, ya, yang pertama adalah dengan kalimat syahadat. Persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya dan utusannya. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, puasa Ramadan. Jadi zakat itu merupakan tegaknya bangunan Islam. Sehingga ketika zakat ini tidak ditegakkan, maka robohlah bangunan Islam itu dari diri-diri seseorang. Ya, dari diri-diri seseorang. Makanya apa? Kita mesti perhatikan masalah ini. Lalu penulis mengatakan waqad qurinat bisolati fitnatai wasamanina ayatan. Dan di dalam Al-Quran, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perintah menegakkan sholat itu selalu digandeng dengan perintah menunaikan zakat. Dan tidak tanggung-tanggung. Ternyata dalam Al-Quran ada 82 ayat yang menerangkan keterikatan yang sangat kuat antara sholat dengan apa? Dengan zakat. Kita tahu kita ini hidup di dunia disuruh memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Iya. Dan ini kata para ulama ditandai salah satunya dengan menegakkan sholat. Karena sholat ini adalah benar-benar urusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yaitu membayar zakat. Dan ini menunjukkan kita disuruh memperbaiki hubungan kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tinggal bersama Allah. Ya. Artinya maksud bersama Allah di sini, Allah tidak ada di bumi. Tidak bersama kita Allah itu di bumi. Walaupun ilmunya itu adalah bersama kita, tapi zatnya tidak bersama kita. Ya. Sedangkan yang bersama kita itu adalah hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pun juga disuruh berbuat baik kepada mereka, yang diistilahkan dengan hablum minan nas. Yaitu memiliki hubungan yang baik kepada manusia. Dan itu ditandai dengan berbagi. Ya. Dan berbagi itu diwakili kewajibannya itu dengan zakat. Dengan apa? Dengan zakat. Makanya sholat dengan zakat itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Selalu menggandengkan antara zakat dengan sholat. Ya. Dan itu di Al-Quran ada 82 ayat. Di hadis abrak-abrak, ya. Sangat banyak sekali. Yang menunjukkan pentingnya perkara sholat dan zakat. Perkara sholat mewakili hubungan yang baik seorang hamba kepada Allah. Sedangkan membayar zakat itu mewakili hubungan baik seorang hamba dengan sesamanya. Sehingga para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita perhatikan agar kita itu mudah untuk bisa menunaikan perkara zakat ini. Lalu penulis memberikan kabar gembira, targhibu fi adaiha, yaitu memberikan motivasi kepada kita, ya, anjuran-anjuran yang baik kepada kita, agar kita betul-betul mengeluarkannya karena ini akan bermanfaat buat kita sendiri pada asalnya, bukan buat orang lain. Jadi kalau kita menunaikan perintah-perintah Allah, pada asalnya kita akan mendapatkan kebaikan buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan.
ambillah ya Muhammad dari harta-harta kaum engkau, yaitu pengikut engkau, yaitu kaum muslimin, sodakotan, yaitu sodakoh, tutahhiruhum, wa tuzakihim biha. Yang fungsinya ada dua. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Jadi yang pertama itu tutahhir, toharo itu artinya untuk membersihkan. Kita tuh bertoharo, habis kencing kita toharo itu untuk membersihkan kotoran yang ada pada diri kita. Ya. Dan ini untuk menunjukkan makna zohir. Artinya, harta yang kita miliki itu akan bersih dari kotoran-kotoran. Ya. Akan bersih dari kotoran-kotorannya. Seperti tercampur ya dengan sesuatu yang tidak jelas dan lain sebagainya. Ya, yang itu tidak kita sengaja. Maka itu akan dibersihkan dengan zakat. Yang kedua, wa tuzakihim biha. Tuzaki itu artinya membersihkan juga, tapi ini bersifat zohir, batin. Ya. Tazkiyatun nufus artinya membersihkan jiwa, pakainya itu tazkiyah. Dan akan membersihkan jiwa kita juga. Dari apa? Dari hasad, dari kikir, dari pedit, dari pelit yang tertanam dalam hati kita. Jadi selain harta kita bersih, jiwa kita juga akan bersih. Dengan sebab apa? Dengan sebab zakat. Ya, makanya para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad mengambil harta-harta dari kaum muslimin sebagai sodako, yaitu maksudnya sebagai zakat. Sebagai tambahan, istilah mengeluarkan sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh seseorang itu disebut dengan sodakoh. Paham? Jadi ketika seseorang mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, yang dia miliki, dan ini punya nilai di sisinya, berharga di sisinya, ketika dia keluarkan, maka namanya sodakoh. Ya, namanya semuanya apa? Sodakoh. Nah, sodakoh yang jenisnya ditentukan, jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan, dan ditujukannya juga ditentukan, maka disebut dengan apa? Zakat. Sedangkan sedekah yang tidak ditentukan jumlahnya, jenisnya, ya, waktunya, dan juga kepada siapa-siapanya mesti diberikan, maka ini istilahnya sesuai dengan kebiasaan. Ada yang namanya ya sodakoh jariah juga disebutnya, atau sedekah saja. Ada juga yang namanya infak. Ada juga yang namanya apa tuh? Infak, sedekah, amal jariah. Amal jariah misalnya. Ya. Atau apa saja. Jadi kalau dikhususkan jenis-jenisnya, jumlahnya, dan lain sebagainya, disebut dengan zakat. Kalau tidak disebutkan, ya namanya bisa jadi sodako, jadi infak, jadi amal jariah, atau istilah-istilah yang biasa disebutkan oleh manusia. Ya, makanya ayat ini, loh kan di sini dinamakan sodako. Kenapa tadi Ustaz terjemahin zakat? Ya. Karena memang makna sodako itu bisa dua, bisa zakat, bisa juga bukan zakat. Tapi karena di sini disuruh paksa diambil, ya, karena zakat itu hukumnya wajib, maka ini menunjukkan makna zakat, bukan makna selainnya. Karena ada perintah untuk apa? Diambil secara paksa.
harta-harta mereka. Yang tujuannya tadi ada dua hal, mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum minaz zakati turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Lihat, ini menakjubkan sekali para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang telah kalian datangkan dari sesuatu yang riba, yang kamu berikan agar harta manusia itu jadi bertambah, maka tidak akan bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riba secara bahasa itu maknanya zakat. Ya. Jadi riba itu secara bahasa maknanya sama dengan zakat, itu bertambah, berkembang. Tetapi hakikatnya bertentangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu ya, mendatangkan pada diri kita harta dari riba, kan kita ngutangin orang misalnya ya, ngutangin 100.000. Ya. Kemudian kita minta tambah sama dia, jadi 120.000. Paham? Secara zohir, nominalnya kan jelas kita bakal dapat untung besar. Harta kita bertambah. Awalnya kita cuma punya uang 100.000, diutangin jadi punya 120.000. Nanti kan dia bayar ke kita 120.000. Ya. Maka apa? Kita menganggap bahwasanya dengan riba ini harta manusia, harta kita ini akan bertambah. Ya. Ini berarti baik buat kita, gitu. Tapi ternyata kata Allah, fala yarbu indallah, enggak akan bertambah hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal bertambah. Ya. Jadi harta yang kita dapatkan dari riba yang kita berikan kepada manusia, ya, artinya kita sengaja memberikan tapi ngutang dan plus riba ya. Maka kan harta kita bertambah tuh. Ini nggak ada tambahnya, nggak ada tambahnya. Manusia malah susah, kita juga kesannya bertambah, ternyata malah tidak ada penambahannya. Ya, tidak ada penambahannya. Kata para ulama, walaupun jelas kan bertambah nih. Orang dari 100.000 jadi 120, iya, tidak ada keberkahannya. Rusak hartanya, habis sia-sia hartanya, dan dia berdosa dengan hal tersebut. Sedangkan kata Allah selanjutnya, wa ma'ataitum minaz zakati. Lihat. Dan apa-apa saja yang kamu datangkan kepada manusia dari zakat, jadi bukan utang, malah kita kasih itu kepada orang-orang susah. Ya, kepada orang-orang susah kita kasih. Karena biasanya kan orang kita kasih riba itu kan karena dia lagi susah. Akhirnya kita kasih utangan. Kita tambah dengan tambahan. Nah itu jadi riba. Sama tuh. Kita ke sana dapat 120. Nah ini sekarang sebaliknya. Kita datangkan dari zakat. Kita berikan kepada manusia. Dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Turiduna wajah Allah. Yang kita inginkan karena kita ingin bertemu dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sama-sama kita keluarkan uang kita kepada orang miskin. Tapi kita nggak mendapatkan balik apa-apa. Bahkan nggak ada. Tambahannya pun nggak ada. Modalnya saja udah betul-betul dikeluarkan full. Nggak ada balik. Apalagi minta tambahan. Ya. Apalagi apa? Ada tambahan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika humul mud'ifun.
maka mereka itulah orang-orang yang malah akan mendapatkan pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat kedua ini penulis memotivasi kita untuk jangan takut membayar zakat karena memang apa yang kita miliki ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan juga pelipat gandaan pahalanya. Selain pelipat gandaan harta yang sudah kita berikan. Ya, harta yang sudah kita berikan. Makanya kata Nabi SAW, mana kosat malun min sodakotin. Enggak bakal berkurang harta yang telah kita keluarkan dalam rangka sedekah. Enggak bakal berkurang. Mau sedekahnya maknanya yang wajib, yaitu zakat. Ataupun sedekah yang maknanya sunnah. Ya, maka tidak ada kekurangan pada harta kita. Dan ini yang mesti kita yakini para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yakin kita mesti sholat, sebagaimana kita yakin kita mesti puasa, maka kita juga mesti yakin kita mesti berzakat. Dan kalau kita berzakat, Allah akan tumbuhkan, Allah akan kembangkan harta yang kita miliki. Sedangkan kalau kita malah mencari dari riba, mengembangkan harta kita dengan cara riba, maka niscaya ini merupakan kebinasaan buat kita. Karena apa? Tidak ada keberkahan pada harta kita, dan yang ada harta kita ini akan menyerang dan memusuhi kita nantinya. Waliyadzubillah. Adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama yang dibawakan oleh penulis, dan penulis hanya membawakan sebuah hadis saja, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mislal jabali. Allahu Akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersedekah dengan seukuran tamrotin, satu kurma. Ya. Jadi tamroh ini bukan biji kurma ya, tapi apa? Satu kurma kering, tamar itu. Ya. Jadi siapa saja yang berbagi kepada saudaranya, ya, seukuran cuma satu kurma kering saja, tapi dia dapatkan dari hasil yang baik, dari sumbernya sumber yang baik, bukan hal yang haram, yang bukan dia boleh nyolong kurmanya kemudian disedekahin, bukan. Dia kerja, dia usaha, dia beli kurma sekilo misalnya, atau beli kurma seperempat kilo, kemudian dia bagikan buat keluarganya makan, tersisa tinggal satu misalnya, lalu dia bagikan kepada saudaranya yang lainnya, tapi dari hasil yang baik. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah kita atau tidak akan menerima dari kita kecuali yang baik-baik. Karena Allah Maha baik. Ya, Allah itu Maha baik. Makanya apa? Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, benar-benar zatnya yang kita berikan baik. Kita mendapatkan zat tersebut juga dengan cara yang baik. Maka apa kata Nabi SAW? Fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekahnya tadi dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya. Dari sini menunjukkan para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah, Allah itu memiliki sifat-sifat pada dirinya. Dan kita harus menetapkan sifat Allah tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah katakan atau yang telah Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Ya. Maka di antara sifat Allah, Allah memiliki tangan. Ya, Allah memiliki tangan.
Jangan dibayangkan tangannya itu seperti tangan kita. Jadi kita tetapkan sifat Allah memiliki tangan, tapi tidak boleh kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Karena sesama makhluk Allah saja, ketika disebut tangan, beda-beda gambarannya. Walaupun sama-sama tangan. Ya. Begitu juga tentang wajah. Di ayat pertama disebutkan wajah Allah. Berarti Allah punya wajah. Makhluknya punya wajah? Gak punya. Tapi nggak boleh kita samakan wajah Allah seperti wajah makhluknya. Kita hanya menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Allah punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Dan tangan Allah diantaranya tangan kanan. Maka kita tetapkan Allah punya tangan kanan. Tapi tidak boleh kita ngebayang-bayangin. Apalagi sampai kita tetapkan wajah Allah, tangan Allah itu seperti ya wajah dan tangan kita. Ini nggak benar. Nggak boleh seperti itu karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antara makhluk dengan Khalik, antara makhluk dengan penciptanya. Sesama makhluk saja maka bayangan wajahnya berbeda-beda. Ya, apakah ketika disebutkan gajah, gajah memiliki wajah, Anda membayangi gajah dengan mukanya muka kita, muka manusia? Enggak. Muka gajah. Ikan punya muka? Punya. Babi punya muka? Punya. Kera punya muka? Punya. Anjing punya muka? Punya. Domba punya muka? Punya. Tapi ketika disebut kita nggak bakal membayangkan wajah-wajah tersebut dengan wajah kita, wajah manusia. Ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu karena Allah belum pernah dilihat oleh manusia. Maka kita tidak tahu wajahnya seperti apa. Makanya tidak boleh kita menyamakan dan membayang-bayangkan wajah Allah, tangan Allah, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita belum tahu Allah. Kita belum kenal Allah. Belum pernah ketemu Allah. Tetapi kita hanya menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan itulah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan sifat-sifat Allah, tapi tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Jadi Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yurabbiha, akan mengembangkannya, menambahkannya, menumbuhkannya, meningkatkannya. Untuk siapa? Untuk pemiliknya. Lihat. Selain Allah terima satu kurma tadi, maka kemudian Allah kembangkan tuh. Allah tumbuhkan, Allah tingkatkan, Allah lipat gandakan kepada pemilik kurma tadi yang telah menyedekahkan kurmanya tadi. Sebagaimana perbandingannya, lihat, perbandingannya ya. Sebagaimana yurabbi ahadukum falwah, sebagaimana salah seorang di antara kalian itu mengembangkan, menumbuhkan, meningkatkan anak kudanya. Ya. Jadi ada anak kuda wanita, jadi apa? Satu anak kuda betina, ya. Kemudian dikembangkan sama dia sampai akhirnya memiliki anak hingga akhirnya apa? Banyak seperti gunung. Ya. Hingga akhirnya misal jabal. Ya. Akhirnya banyak gitu. Ya. Jadi meningkat jumlahnya. Sebagaimana pahalanya juga semakin besar nantinya. Ya. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Kalau sudah dimotivasi kayak begini tetap enggak mau juga, maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam, Allah wanti-wanti kita. Allah peringatkan kita
agar kita hati-hati nih, udah dikasih enak-enak, diseneng-senengin, tetap songong, ya, tetap nggak mau menunaikan. Nah, lihat nih, sekarang hukumannya. Dan begitulah cara kita mendidik para jemaah. Cara mendidik anak, mendidik istri, mendidik suami. Nggak ada yang mendidik suami ya. Suami mendidik istri ya. Jangan istri didik suami. Artinya dengan menengin dulu. Ya, dengan apa, diberi kesenangan, dimotivasi. Tapi kalau nggak mempan, baru beri ancaman, beri hukuman. Makanya Allah ancam bagi orang-orang yang udah jelas-jelas manfaatnya besar berzakat itu, tapi dia tetap nggak mau zakat, maka ancamannya pun ancaman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Sekali-kali ya, janganlah orang-orang yang bakhil, yang pelit dengan apa-apa yang telah Allah berikan dari keutamaan Allah, dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menduga kalau mereka pelit, mereka tahan harta yang telah Allah berikan kepadanya, itu adalah baik buat mereka. Kan saya nyarinya susah. Sekarang aja kerja lihat, oh susah banget. Udah susah-susah, di jalan juga ribet. Udah dapet hasil, masa mesti dibagi? Gitu. Janganlah, saya pegang aja lah. Gitu. Karena kan saya juga butuh buat beli rumah, mobil, apartemen, buat nikah, buat anak, pendidikan anak sampai nanti kuliah, pendidikan istri sampai S3 misalnya. Wah, sabrak-abrak sudah. Jadi janganlah orang-orang yang pelit dari apa-apa yang telah Allah berikan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menduga bahwasanya yang dia lakukan itu adalah baik buat dia. Ya, dibantah sama Allah. Nggak ada baik-baiknya tuh harta yang kita tahan-tahan. Yang ada bal huwa syarrul lahum. Yang ada kejelekanlah yang akan mereka dapatkan. Ya. Jadi orang yang pelit, yang hartanya tidak mau dibagikan, itu bukan berarti itu baik buat mereka, enggak. Yang ada itu adalah kejelekan buat mereka. Itu di dunia, ya. Bagaimana nanti di akhirat? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, ya, harta yang mereka tahan tadi, yang mereka simpan nggak mau dibagi-bagikan karena buat masa depannya, masa depan anaknya, masa depan setelah meninggalnya, ya, itu akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lehernya. Ya. Untuk menunjukkan apa? Kehinaannya. Ya. Jadi kehinaan. Sebab nanti orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan bagaimana dia matinya dan bagaimana kebiasaannya. Ya. Orang yang mati syahid, maka dia akan bangkit dalam keadaan tubuhnya penuh luka. Dari senjata-senjata yang menghantam tubuhnya sebelum meninggalnya. Kalau dia ditembak, maka tubuhnya ya bolong-bolong, ada bekas tembakan. Ada darah mengalir. Begitu. Ya. Orang yang banyak sholat dan mati ketika sholat, maka akan bersinar, ya, anggota tubuh yang dia pernah pakai berwudu dulu. Dan begitu seterusnya. Sebaliknya ketika orang itu maksiat seperti pelacur, orang yang berzina, mati dalam keadaan berzina, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan menusuk-nusuk kemaluannya. Orang yang mengambil hak anak Adam dari tanah, dari batas tanah, walaupun cuma sejengkal saja, maka akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Begitu juga orang yang menahan hartanya karena bakhil.
harta itu pun akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lehernya. Ingat, sebab di akhirat sudah nggak berlaku lagi harta. La yanfa'u malun, tidak manfaat harta. Ditampakkan malah di akhirat untuk menunjukkan apa? Kehinaan orang tersebut. Hina orang tersebut. Ya, karena Allah akan kalungkan sehingga semua orang tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bakhil, yang pelit dulu ketika di dunia. Kemudian kata Allah, walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, itu sebagian dari apa? Ayat yang jelas-jelas mencela orang-orang yang menahan harta-harta mereka. Lalu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatan. Ini serem nih para jemaah. Ya. Ini ancaman yang kedua nih. Udah disenang-senangin gak mau zakat juga, ditakutin dengan ayat kurang takut, ya akan cuma dikalungin doang. Ya, bagus lah kayak orang sekarang kan kalau kalungnya gede-gede ya menunjukkan kayanya. Berarti ntar saya ketahuan kayak orang kaya di akhirat ya. Padahal kagak ya. Enggak takut juga nih. Dari hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang telah Allah berikan kepadanya harta, lalu ia tidak menunaikan falam yu'addi zakatahu, tetapi ternyata dia tidak tunaikan zakatnya. Ya, dia tidak tunaikan apa? Zakatnya. Maka apa? Musilalahul yaumal qiyamah. Maka harta tadi nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai syujaan, sebagai ular. Nah, kan ular itu melingkar tuh. Nah, jadi melingkar, makna melingkar di leher itu, ya hartanya itu melingkar itu dimisalkan nanti akan Allah rubah setelah itu hartanya itu menjadi apa? Menjadi syujaan, menjadi ular. Aqra'alahu zabibatan, yang memiliki 2 taring yang besar. Ya. Yutikuhu yaumal qiyamah, dan dileherkan tuh ular tadi tuh. Di lehernya nanti pada hari kiamat. Dikalungkan ular tadi ya oleh Allah pada hari kiamat itu dikalungkan di lehernya. Ya. Tsumma ya'khudhu bilih zimataihi, yakni shidqaihi, tsumma yaqul ana kanzuka ana maluka. Lalu ular itu akan menggigit 2 rahang bawahnya. Ya. Jadi 2 rahangnya ini, rahang di pipi ini, ya, itu akan digigit oleh ular tadi yang apa? Taringnya itu berbisa itu, ya. Taring berbisa itu akan gigit 2 rahangnya tadi. Sehingga betul-betul membuat dia tuh nggak bisa berkata-kata, ya, nggak bisa ngomong lagi sudah. Jadi benar-benar apa? Ular itulah yang akan berbicara nanti. Ketika menggigit 2 tulang rahang bawahnya, maka ular tadi berkata, aku adalah harta simpananmu. Ya. Jadi aku adalah hartamu. Aku adalah kanzuk. Kanzuk itu kanzun. Kalau kita tuh kanjut istilahnya, kancut gitu ya. Celana pendek yang biasanya kalau orang-orang dulu tuh buat nyimpan uang ya. Kan dulu nggak ada bank. Atau kantong. Kantong uang tuh namanya tuh kanjut. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu kan karena pakai mata uang emas perak itu taruhnya di kantong uang. Nah kantong itu namanya kanzun. Ya. Jadi ular ini mengatakan anak kanzuka. Aku adalah tempat penyimpanan uang engkau. Ana maluka. Aku adalah harta engkau. Jadi ular itu memang perubahan dari harta kita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Sumatala hadhil ayat." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli." Ya.
kemudian membaca apa? Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Satu ayat lagi kita baca sebagai ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, jadi hadis ini penjelas dari ayat yang pertama tadi tentang ancaman. Ya, yaitu ada di surat Ali Imran ayat 180. Ayat kedua yaitu dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang menyimpan harta baik berupa perak ataupun emas, dia simpan dan tidak mau dia keluarkan dari harta tadi zakatnya, infaknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berilah kabar gembira buat mereka ya Muhammad. Kabar gembira apa? Bi'adzabin alim. Dengan mendapatkan adab yang pedih. Apakah sampai situ saja? Tidak. Dan pada hari itu kata Allah, yauma yuhma 'alaiha finari jahannama. Kemudian emas dan perak tadi nanti pada hari kiamat itu akan dibakar dengan neraka jahanam. Ya, sehingga sudah meleleh itu emas dan peraknya, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu akan digosokkan dari lelehan emas dan perak tadi di jidatnya, di perutnya dan di punggungnya. Ya. Jadi akan ditempelin tuh, digosok itu. Hasil pembakaran emas dan peraknya tadi akan dibakar dengan api neraka, lalu sudah meleleh, itu akan digosokkan di keningnya, di badannya, perutnya, dan di punggungnya. Ya, dengan mengatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah apa-apa yang telah engkau simpan hanya untuk diri engkau sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa-apa yang telah kalian simpan ini. Berarti bukan berarti dari sini nggak boleh nyimpan sesuatu. Nggak boleh punya tabungan. Enggak. Boleh punya tabungan, tapi hendaknya dikeluarkan zakatnya. Boleh punya emas dan perak yang banyak, tapi dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka tabungan emas dan perak tadi atau uang zaman sekarang ini itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka dan akan digosokkan ke anggota tubuh kita. Karena apa? Kita tidak mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis yang masih berkaitan tentang ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Selebihnya tinggal beberapa menit dibuka forum tanya jawab ya, agar apa yang tidak jelas menjadi jelas insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Izin bertanya Ustaz Afwan. Ya. Dengan Marastika Haji Ustaz. Ya. Sebelumnya yang polemik yang berada di berita kali ini ya. Kan kita kan mengikuti hadis riwayat Muslim Ustaz. Itu amal tergantung niat Ustaz ya. Sungguhnya ya. Amal tergantung niat. Dan itu di polemik kemarin di berita ya. Masih saya baca di CNN bahwa di berita ada dana kotak amal masjid ataupun zakat yang tidak sesuai digelunturkan untuk kepentingan terorisme. Padahal di sini ada undang-undangnya Ustadz di dalam Indonesia itu dan Kemenak Ustadz ya, bahwa di sini badan zakat yang wajib yang terregistrasi itu yaitu Basnas dan lainnya yang ada di termasuk pemerintah. Gimana pandangan Ustadz? Apakah lembaga-lembaga lain itu mempengaruhi kita untuk berinfak atau bersedekah Ustadz? Jadi kita agak persepsinya lagi berbeda nih. Jadi takutnya jadi dananya takut di Indonesia teroris apa gimana Ustadz? Gimana Ustadz ya? Iya, pada asalnya zakat itu kan kita itu ngerti tahu penyalurannya karena memang kita melihat
orang-orang di dekat kita ini itu membutuhkannya. Paham ya? Jadi kan zakat itu kan buat orang-orang terdekat. Yang kita tahu peruntukannya itu seperti apa. Yang jadi masalah ketika sekarang ini orang ini males gaul sama orang-orang susah. Maunya gaulnya sama orang-orang yang selevel, sejenis. Satu komunitas, sama-sama orang kaya. Makanya mereka akhirnya nggak tahu mesti ngasih ke siapa. Makanya terhadap orang-orang seperti ini, penguasa itu membuka badan zakat. Biar tidak salah penyaluran. Ya. Jadi badan-badan zakat itu harusnya memang diawasi dan dipantau oleh penguasa. Agar tidak salah penyaluran. Tapi kalau ada orang yang tahu penyalurannya, nggak mesti melalui badan zakat penguasa. Langsung aja ke orangnya, kita berikan dan ini boleh. Ya. Nah, pemerintah kita itu asalnya mengawasi. Dan mereka lah yang membuat badan zakat. Tetapi ketika pemerintah kita dianggap wallahualam bishawab kurang bisa amanah, kurang mampu untuk mengelola harta kaum muslimin di negeri kita yang banyak, maka bermunculanlah badan-badan zakat swasta yang harusnya tetap pemerintah pantau juga. Ya, tapi ya beginilah negeri kita, pemantauan tuh kurang. Sehingga akhirnya mungkin bisa jadi betul sebagian badan zakat yang ada menyalurkan kepada orang-orang yang kurang tepat. Di antaranya misalnya kepada orang-orang yang memang ingin mengadakan kekacauan di negeri kita. Apapun namanya, ya. Maka ya ini tanggung jawab penguasa harusnya. Dan mereka lah yang berhak untuk apa? Menindak. Atau ketika kita tahu badan zakat ini peruntukannya keliru, ya kita nggak menyalurkan melalui dia. Melalui yang jelas-jelas saja lah. Kalau sekarang saya malah menganjurkan, ya orang-orang itu betul-betul menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang dikenalnya. Atau kalau dia nggak kenal dengan orang-orang yang akan menerima zakat, salurkan melalui guru-guru ngajinya yang dia percaya. Inilah pentingnya kita itu ngaji, kenal guru ngaji. Ngaji bukan sebulan sekali sama gurunya. Kenali guru ngajinya, dekati. Karena tiap pekan Anda ketemu misalnya. Anda datang ke rumahnya, Anda melihat gaya hidupnya dan lain sebagainya. Anda tahu di mana saja dia mengajar. Sehingga akhirnya bisa membantu kegiatan dakwah guru tersebut. Ya. Karena guru-guru ngaji ini kan nggak hanya mendakwai orang-orang mampu saja. Mendakwai juga orang-orang tidak mampu. Nah, orang-orang tidak mampu ini untuk bisa istiqomah ngaji, itu mesti diisi dulu perut-perut mereka. Mesti sering dikasih. Karena mereka lebih penting memenuhi perutnya daripada memenuhi batinnya dengan ilmu-ilmu agama. Tapi kalau perutnya udah keisi, dia akan mudah untuk memenuhi apa? Batinnya dengan ilmu-ilmu agama. Gitu. Ya. Jadi kenapa saya sarankan Anda itu kenal dengan seseorang, ustadz misalnya, dekati ustadz tersebut. Datangi rumahnya, lihat keadaan keluarganya, lihat gaya hidupnya. Itu akan ketahuan. Tanya juga di mana saja dia ngajar. Akhirnya apa? Bisa sinergi nanti. Yaudah Ustaz, kayaknya jemaah Ustaz di sini ini butuh nih. Salurin ke sana aja lah. Nah, gitu. Ini jadi kerjasama. Nah, tapi kaum muslimin udah salah semua di negeri kita ini. Atau kalau kita nggak bilang salah, keliru lah. Dalam belajar udah keliru. Maka guru dengan murid nggak kenal. Ya karena ngajinya cuma sebulan sekali. Guru nggak kenal muridnya, murid nggak kenal gurunya juga. Akhirnya sudah. Guru itu terkesan cuma sekedar transfer ilmu, kemudian udah pulang. Ya. Udah nggak ada hubungan apa-apa lah. Nah ini nggak betul.
Silakan Anda beli buku-buku adab belajar dan mengajar. Adanya kedekatan antara guru dengan murid. Ini salah satu hal yang bisa dilakukan agar zakat tidak salah penyaluran juga. Jangan mikirin yang jauh-jauh. Menyalurkan zakat ke Palestina, menyalurkan zakat kemana gitu ya. Ke Libanon, ke Suria. Siapa yang mantau? Di Indonesia ini aja banyak orang susah. Dan belum tersalurkan zakat-zakat kita ke mereka. Makanya orang miskin meningkat terus. Jadi itu salah satu sarana agar zakat kita itu maksimal. Kita pilih sendiri orangnya, apakah tetangga kita, om kita, tante kita, saudara kita, bibi kita, ponakan kita. Apa ya orang kaya semua keturunan kita? Kan kagak. Salurin sudah ke mereka kalau mereka emang berhak mendapatkan zakat. Nggak ngerti, Anda punya ustadz, punya guru ngaji. Tanyakan kepada guru ngaji tersebut, punya gak murid-murid yang susah untuk disalurkan. Biar apa? Biar mereka jadi istiqomah juga di atas agama. Dan begitulah cara penyaluran agar tidak banyak penyelewengan dalam masalah penyaluran zakat ini. Allahu a'lam bishawab. Jadi memang semuanya diserahkan ke penguasa harusnya, tapi ketika penguasa kita ini ya kurang perhatian dalam masalah ini, ya maka kekacauan lah yang terjadi. Ya, ini saya dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Karena sudah jam 13:16. Ya, lebih 1 menit, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bu. Gimana Pak Jaja?